Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal soal asuransi. Nah, di video kali ini gue mau diskusi sama suami gue tentang kenapa sih laki-laki seorang suami tuh wajib banget, harus banget punya asuransi jiwa. Kita udah punya anak ya, satu orang anak. Kita aja tuh kepikiran hidup itu tuh untuk jangka panjang. Nah, anak kita yang baru lahir ini berarti jauh lebih panjang dong usianya. Bener. Nah, kita selagi usaha ini kan nggak langsung petnya langsung gede kan, enggak ya. Ada faktor resiko lain kalau misalkan si kepala keluarga atau tulang punggungnya ini tuh nggak ada instrumen apa yang bisa melindungi anak kita ini yang umurnya masih panjang banget menurut gua gitu. Satu-satunya instrumen yang bisa melindungi itu ya asuransi gitu. Oke, tapi kenapa harus asuransi? Kenapa nggak yang kayak kalau buat jaminan ya udah kerja kan orang banyak nih di luar sana kalau misalkan buat nyiapin untuk keluarga, nyiapin buat anak itu kan ya udah bikin bisnis yang nanti mungkin bisa diwarisin bisnisnya ke keluarga atau beli rumah buat nanti masa depan anak, beli tanah, beli apa lagi yang lain gitu, harta yang lain yang tujuannya memang buat keluarga gitu. Kenapa harus asuransi? Kalau misalkan bisnis itu tuh ada resikonya juga, ada resiko bangkrut, ada resiko nggak bertumbuh bisnisnya. Hal yang kayak gini itu resikonya diwariskan juga kan ke anak atau ke istri. Sedangkan di asuransi itu tuh resikonya terjadi, itu tuh nggak mewariskan resiko lagi ya, mewariskannya itu tuh ya bentuk kontraknya tadi seberapa, misalkan asuransi jiwanya sekian M, ya udah ke ahli warisnya, kurang lebih kayak gitu kan, lebih gampang ya. Iya benar juga sih. Kalau misalkan bisnis berarti kan oke nih ngerintis bisnis yang disiapin buat nanti diwarisin atau diterusin sama keluarga, sama anak. Tapi kan nggak tahu ya kalau misalkan nanti resiko hidup, apalagi tadi ya laki-laki, kalau menurut data tingkat mortalitasnya jauh lebih rendah dibanding perempuan ya. Betul. Kasarannya laki-laki tuh jauh lebih cepat pergi gitu ke dunia lain dibandingkan dengan perempuan. Nah dari situ pengalaman kayak almarhum bokap kan udah nggak ada, tapi nyokap masih ada gitu. Dan banyak juga teman-teman itu rata-rata ayahnya duluan yang pergi dibandingkan dengan ibunya gitu. Nah dari situ semakin menguatkan kalau emang data di Badan Pusat Statistik kalau emang laki-laki tuh taraf usia hidupnya tuh jauh lebih rendah. Dan dari situ sih cuman itu doang pegangannya kenapa laki-laki harus punya asuransi jiwa. Kalau emang cinta banget nih sama keluarganya harus punya asuransi jiwa sih. Soalnya kalau dia pergi tapi nggak, ya pergi sedih pastinya, tapi kalau pergi nggak ninggalin apa-apa jauh lebih sedih itu. Ada baiknya sih pondasinya itu tuh udah ditopang sama asuransi jiwa. Jadi istri ada ketenangan, masa depan anak juga ada ketenangan juga ada gitu. jaminan uang buat biaya hidup ataupun buat pendidikan anak mungkin nantinya buat masa depan anak. Tapi sama satu lagi sih kenapa harus punya asuransi, karena benar-benar asuransi jiwa tuh jauh lebih gak ribet dibandingkan dengan kalau ninggalin warisan yang lain-lain. Contoh tadi kalau misal gue nih dikasih warisan misalkan usaha bisnis gitu, belum tentu gue mau nerusin juga kan. Siapa tahu itu bisnis passionnya suami gitu kan. Nah gue kan nggak ngerti atau gue nggak mau ribet lah gitu. Gue nggak mau diwarisin itu, tapi gue diwarisin gimana tuh? Nah itu kan jadi nambah beban ya, bukan harusnya jadi sesuatu hal yang meringankan tapi malah jadi memberatkan. Itu dari sisi gue pribadi. Kalau diwarisin bisnis, kalau warisin bisnis yang nggak sesuai passion, iya, warisin gitu bisnis ya? yang nggak sesuai passion. Okay. Terus kalau misalkan, dan belum tentu juga bisnisnya bakalan running kalau gue yang jalanin. Nah terus yang kedua kalau misalkan diwarisin properti, rumah, tanah, nah itu oke, alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi balik lagi, berarti kan itu properti ada pajaknya, ada biaya-biayanya, pindah nama segala macam. Nah
buat gue pribadi ya bisa sih, alhamdulillah, makasih banget dikasih warisan bisnis. Cuman satu, keribetan soal pajak dan biaya lain-lainnya itu sih yang membuat gue pribadi kayak nilai warisan yang harusnya mungkin nih rumah nilainya harusnya 3M atau 5M gitu, gara-gara ngurusin perkara balik nama dan lain-lain itu jadinya kayak gue bukannya dapat warisan tapi malah jatuhnya malah apa ya, nambah pengeluaran gitu, bukan nambah pendapatan tapi malah nambah pengeluaran gitu. Nah itu di kacamata gue gitu kalau misalkan rumah sama tanah. Jadi yang nggak paling ribet, yang paling simple sederhana itu sebenarnya cuman asuransi jiwa kalau buat gue pribadi. Kenapa? Karena pengalaman dari almarhum bokap juga. Nah itu juga ada asuransi yang cair dan itu sangat amat sangat membantu banget, apalagi kan tinggal di Indonesia, banyak tradisinya kan. Ya betul, ada biaya pemakaman, pengajian segala macamnya, dan itu kan itu dibayar biaya. Ada bayarnya gitu, ada biayanya gitu. Dan kalau misalkan ditinggalin aset-aset warisan yang tadi, nggak cepet liquidnya gitu, nggak liquid gitu. Iya, nggak cepet cairnya. Sementara asuransi jiwa itu cepet banget cairnya, kayak cuman pakai akte kematian, dan itu juga ngurusnya sekarang kan alhamdulillah pemerintah juga udah go online kan, jadi nggak ribet, birokrasinya nggak seribet dulu gitu. Jadi cepet keluar akte kematiannya dan itu bisa diproses dan langsung cair asuransinya. Jadi dari situ gue pengalaman pribadi kayak sedih ditinggal keluarga, sedih ditinggal orang yang disayang, tapi seenggaknya asuransi jiwa tuh jauh meringankan beban gue di saat kepergian seseorang yang gue sayang itu. Iya, oke. Jadi teman-teman sebenarnya kesimpulannya kurang lebih kayak gini. Suami atau tulang punggung keluarga, kalau teman-teman emang baru keluarga baru, coba hitung teman-teman. Oh sama satu lagi boleh nggak? Apa? Sama satu lagi sih, resiko ya kan, tadi kan resiko yang disebut sama Arto kan resiko yang dia lihat gitu, tapi di kacamata gue pribadi dengan pemberitaan di media sosial yang marak belakangan ini yang kayak ih gila ya gitu kan, kok kayak gitu sih segala macam, itu semakin apa tuh? Membuat gue meyakini kalau yang namanya asuransi jiwa tuh harus wajib punya untuk semua suami nih. Buat para istri-istri di luar sana wajib banget suaminya itu punya asuransi jiwa. Kenapa? Nggak ada yang tahu zaman sekarang itu ada istilah kayak gini nih, gue pernah dengar ada istilah kayak gini, laki-laki itu kalau nggak dipanggil Tuhan itu dipanggil wanita lain gitu kan. Dicuri ya, kalau nggak diambil atau dicuri, ya kalau diambil Tuhan, kalau nggak dicuri sama wanita lain gitu. Nah itu doang, itu sih sebenarnya yang bikin tadi kalau dikasih warisan atau disiapin aset-aset buat keluarga yang tadi Arto sebutin, itu ada risiko banget kalau misalkan ini resiko pihak ketiga. Iya, resiko pihak ketiga. Baik. Yang mana kalau misalkan bisnis amit-amit ternyata suaminya, kalau kamu enggak kan? Enggak lah. Enggak kan? Kalau dia kan enggak ya. Udah punya asuransi jiwa juga, udah gue beliin asuransi jiwa. Nah ini buat para istri di luar sana yang punya suami nggak ada ya, suami apa bisnis mungkin atau apa. Ini kita nggak tanpa menyebutkan satu profesi atau apapun. Tapi yang namanya laki-laki dengan pemberitaan di media sosial kan tahu sendiri kan, itu sih wajib banget harus punya asuransi, karena once udah diambil atau dicuri wanita lain, terus amit-amit ternyata menghasilkan buah hati gitu, menghasilkan anak, itu secara hukum itu gue pernah ikut seminar, kalau secara hukum waris itu mereka berhak, si anaknya ini berhak dapat persentase warisnya. Kenapa? Karena itu yang namanya anak itu diakui negara istilahnya gitu, kalau nggak salah kurang lebih. Tapi kalau istri, meskipun misalkan yang si perempuan, kasarannya sebutannya sekarang apa sih, pelakor ya, ya pelakor ini secara negara tidak dianggap gitu, maksudnya tidak ada hukum sah untuk istri siri atau kayak wanita simpanan dan lain-lain itu. Tapi kalau misalkan anak
itu ada hukumnya, itu ada jatahnya, iya maksudnya diakui gitu secara kalau bisa dibuktikan secara genetiknya, DNA-nya itu diakui oleh negara dan itu bisa dapat jatah waris. Nah itu kan bahaya ya, bahaya banget gitu kan. Nah itu sih yang resiko yang tadi kalau disimpan di asuransi disimpan di aset-aset yang lain itu ada potensi resiko ke arah sana. Makanya kalau asuransi jiwa kan jelas secara kontrak ahli warisnya siapa, A, ya udah A gitu. Nggak bisa diakuisisi sama anak. Nggak bisa diakuisisi sama orang-orang yang lain gitu. Jadi asuransi jiwanya misalkan atas nama Arto, ahli warisnya siapa gitu ya. Ahli warisnya udah tertera di kontrak, Rani, nama gue dan nama anak gue gitu. Dan itu sih yang membuat gue semakin yakin kayak emang udah harus punya asuransi jiwa. Dan udah kalau mau nyiapin warisan udah paling simple, nggak ribet, nggak ada potensi sengketa, masalah dan lain-lain, itu udah asuransi jiwa. Satu-satunya masalah paling cuman perusahaannya aja. Sama ya yang penting jangan meninggal karena obat-obatan terlarang. Oh iya itu benar. Jangan meninggal. Pengecualian ya kalau misalkan meninggal karena obat-obatan terlarang atau meninggal karena melanggar hukum. Nah itu udah pasti nggak cair si asuransi jiwanya. Oh ya tadi kan gue sempat bilang satu-satunya masalah atau potensi problem yang terjadi kalau misalkan beli asuransi jiwa itu cuma satu sebenarnya, yaitu adalah di perusahaan asuransinya. Nah jadi pastikan perusahaan asuransinya itu adalah perusahaan asuransi yang bagus, yang emang terpercaya, track record bayarin klaimnya bagus, terus juga nggak, kita lihat juga perusahaannya kuat. Untuk contoh, Arto umur masih di bawah 35, berarti kan kalau ngelihat tabel mortalitas ini nggak nyumpahin ya sayang ya. Nggak nyumpahin, tapi kan kalau ngelihat tabel mortalitas rata-rata tuh di kisaran usia 60-70 tahun, berarti ada sekitar 30 atau 40 tahun ke depan gitu. Nah pastiin perusahaannya masih ada 30-40 tahun ke depan. Gimana caranya, kan nggak bisa nih ngebaca masa depan kan. Satu-satunya cara ya kita lihat track recordnya 30-40 tahun ke belakang seperti apa, sekuat apa, udah berapa puluh tahun bener gitu. Bayarin klaimnya gimana, seperti itu ya. Dan apalagi juga kalau teman-teman ini adalah kepala keluarga yang punya bisnis gede dan punya hutang banyak. Nah ini wajib banget nih punya asuransi jiwa. Yang gak punya hutang aja itu tuh kayak harus wajib nih punya asuransi jiwa, apalagi yang punya hutang bisnis ya. Karena gak mungkin teman-teman kalau misalkan kepala keluarga atau tulang punggung itu gak ada, amit-amit kalau meninggal dunia, dia gak meninggalkan warisan atau harta waris, itu malah meninggalkannya utang waris. Karena pernah dengar kan kalau misalkan lagi di pemakaman atau lagi ada yang berduka gitu kan, dari pasti ada tuh sambutan dari keluarga atau siapa pihak yang lagi berduka, keluarga yang berduka pasti ada bilang jika utang piutang yang belum jika ada masalah utang piutang yang belum terbayarkan, mohon ke ahli waris. Iya, gitu kan. Mohon hubungi pihak keluarga ahli waris gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang deg-degan ya sebenarnya. Jangan-jangan suami gue punya utang nih yang gue nggak tahu, yaitu pinjol kayak atau apa ya, hal-hal yang kayak gitu, utang bisnis, gitu pinjol kan. Atau kredit lainnya yang harus kredit ditanggung. Usaha yang nggak tanpa izin istri gitu misalkan. Betul. Tapi kan itu nanti kalau misalkan nggak ada kan yang akan nanggung adalah anak dan istri, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman harus wajib banget punya asuransi jiwa. Iya, catatan ya buat para istri ya, please banget. Bentuk kasih sayang suami ke salah satunya buat gue pribadi, bentuk kasih masa depan sih. Iya, bentuk kasih sayangnya ya punya polis asuransi jiwa, karena itu jaminan buat, kayak kalau buat gue itu jaminan gue buat masa depan gue gitu. Once lo nggak ada, seenggaknya gue punya asuransi jiwa dari lo gitu kan. Nggak pengen sih nggak ada, pengennya bareng-bareng terus. Cuman yang namanya risiko balik lagi nggak ada yang tahu. Ngelihat berita sekarang, ngelihat kayak artis-artis gitu kan, masih pada muda-muda, usia masih di bawah 40 tahun. Bahkan yang sampai resiko meninggal dunia tuh benar-benar sekarang udah nggak kebayang lagi sih, udah benar-benar nggak ketaker lagi. Orang yang mungkin sebelumnya kita tahu, kita kenal dia suka olahraga, makanannya sehat-sehat, tapi yang namanya meninggal ya meninggal aja gitu kan. Ya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang lagi emang mau nyiapin aset atau warisan untuk anak atau istrinya,
Lewat asuransi jiwa. Lewat asuransi jiwa mungkin sebesar 1 miliar atau 10 miliar ya, itu nggak perlu ngeluarin biaya gede-gede banget, paling ya cuma ngeluarin 10% atau 20% dari total asuransi jiwanya ini. Contoh tadi katakan 1 miliar, cukup sisihin 10%. Kalau ini tergantung usia ya sebenarnya. Kalau di usia kisaran kita nih masih di under 35 tahun, kalau produk yang suami aku ambil itu kurang lebih kisaran 10%-an aja preminya dari aset yang dikumpulin. Nah itu bisa dicicil 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun terbatas. Jadi nggak langsung 10% bayar gitu, nggak, tapi bisa dicicil. Jadi teman-teman gak usah khawatir, cara nyiapinnya sebenarnya gampang aja. Tinggal diskusi ke kita, tinggal klik link yang ada di bawah. Iya, nanti kita bantuin hitungin untuk simulasi berapa sih nyiapin warisan lewat asuransi jiwa yang cocok buat keuangan kalian, ke keluarga kalian gitu, jaminan kalian untuk keluarga di masa depan. Itu bisa langsung aja klik link di bawah, atau bisa juga langsung DM personal lewat chat Instagram di Rani Virginia atau Artoviando. Dan yuk ngobrol santai Gak pakai basa-basi soal asuransi.